apapun kalau dibuat seru, anak-anak pasti akan tertarik dan dia akan ikut nyemplung gitu, get into kan, jadi kayak apaan sih ini gitu. Lama-lama dia yang seru sendiri gitu. Dan setelah itu ujung-ujungnya dia yang ngajakin kita terus-terusan gitu. Kayak waktu main board game, main apa. Ini apa seru banget nih gitu kan. Banting-bantingan apa kertasnya gitu, cepet-cepetan gitu. Wah, itu udah kayak sampai main fisik, maksudnya bukan pukul-pukulan ya. Tapi kita kayak tindih-tindihan, Kayak, kayak apa. Jadi kayak wah, nah kayak dari asik situ banget deh gitu ya, asik banget. cepet-cepetan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Ya. Perkenalkan, nama saya Victoria, praktisi auditori verbal terapi di Rumah Siput Indonesia. Selamat datang para pemirsa di podcast Rumah Siput Indonesia dengan judul Bagaimana Membuat Anak-anak Suka Membaca Buku. Wah, membaca buku ini memang salah satu aktivitas yang memiliki segudang manfaat. Salah satu manfaatnya dirasakan oleh terapis auditori verbal terapi dan juga orang tua dari Reynel. Dari membaca buku, membuat Reynel memiliki kosakata yang banyak dan juga beragam. Tanpa menunggu lama lagi, kami undang Bapak David sebagai ayah dari Reynel untuk memperkenalkan dirinya. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Ria. Halo, saya David Silahoy. Saya ayah dari Reynel Ardira Silahoy yang juga saat ini menggunakan implan koklear di telinganya ya. Jadi sudah beberapa tahun ini, dari sejak umur 2,5 tahun dia dioperasi, lalu kemudian kami mengikuti mengikuti terus kelas-kelas terapi begitu, dan beberapa tahun terakhir ini bersama dengan Bu Eka di RSI gitu. Oke, kalau Pak David masih ingat kira-kira pada tahun berapa tuh Reynel menggunakan teknologi pendengaran? Reynel itu menggunakannya tahun 2014. 2014 berarti Ya, udah sekitar 8 7 tahun yang tahun lalu lebih ya. ya, 7 8 tahun tahun lebih ya. lalu. Wah, sudah lumayan lama ya. Kalau Iya. asal mula atau awal mula nih Pak David sama keluarga mengetahui bahwa Reynel ini memiliki gangguan pendengaran, masih ingat nggak kira-kira Pak David? Masih ingat itu kejadiannya sekitar tahun 2013 ya, ketika Reynel berusia 1,5 tahun. Jadi Reynel itu hanya suka tersenyum, tertawa gitu, tapi dia tidak tidak ada suaranya. Jadi tidak ada suara dari mulutnya ketika dia tertawa. Dia hanya suka tersenyum saja. Lalu ketika kami kagetin dia gitu ya, maksudnya tanpa dia kelihatan, ternyata dia tidak ada respon, dan kami baru sadar 1,5 tahun setelah dia lahir gitu. Awalnya kami kira memang dia anaknya nggak bawel, ya memang nggak jarang nangis gitu ya. Kalau lapar aja mungkin dia nangis sedikit. Setelah itu kita tahu dia lapar dan kita kasih ASI gitu. Tapi lama-lama kok aneh juga ya. Ketika kami kagetin tanpa dia melihat sama sekali bayangan kami, itu dia nggak ada respon gitu. Istri saya kaget pertama kali melihat itu. Sebab biasanya dia merespon hanya karena matanya tajam juga gitu ya. Jadi merespon kalau walaupun ada bayangan sedikit aja, dia langsung tahu ada orang. Nah, tapi ketika betul-betul tidak dia lihat, wah ternyata nggak ada respon. Lalu istri saya telepon ke saya, kasih tahu, ini kayaknya ada sesuatu nih. Akhirnya kami periksa. Waktu itu ke Kasum ya, kami pergi ke Kasum. Terus kemudian dicek secara audionya nggak ada respon sama sekali. Lalu kami recheck lagi karena deg-degan juga ya. Waduh, kok anaknya nggak ada responnya sama sekali gitu. Dibilang ini benar-benar minim sekali pendengarannya. Lalu kami cek sekali lagi, kami bawa ke Singapura waktu itu, ke rumah sakit Kerbau apa gitu namanya, ada di sana. Terus
hasilnya keluar dikatakan profound hearing loss. Dan kami kaget sekali. Saya juga jujur aja sebagai orang tua yang punya cita-cita anak ini bakal, wah nanti akan jadi leader nih, pemimpin di negeri ini, atau waduh itu rasanya kayak langit rubuh ya. Aduh sedih gitu. Tapi kemudian kami dapat informasi bahwa ada kabar baik juga kan, bahwa bisa diimplan. Nah, berjalan waktu, singkat cerita, pergumulan untuk dioperasi apa enggak, ini kecil banget, anak masih kecil gitu kan. Lalu kemudian termasuk biayanya juga besar sekali kan. Lumayan banget ya. Aduh, buat Sangat kami waktu besar itu bahkan ya, bukan saya lumayan lagi. besar. Iya. Betul ya. Karena ini apalagi mau dijual nih, udah mobil mau dijual, apa dijual juga kayaknya aduh besar gitu. Dan akhirnya keputusannya tahun 2014 kami operasi, berhasil dioperasi dua-duanya kanan kiri, dan setelah itu, itulah awal mula perjuangan yang sesungguhnya. Bagaimana harus Baru mulai lagi gitu ya Pak David iya. ya. Jadi yang tadi kaget-kaget itu cuman awal aja. Oke. Wah, berarti ini ya kadang banyak sekali orang tua yang memang tidak sadar, bahkan udah sampai terlewat bertahun-tahun ya. Dan syukurnya Pak David dan keluarga, apalagi khususnya Mami ya, yang saat itu menyadari pertama kali bahwa kok Reynald benar-benar tidak ada respon gitu. Karena terkadang kita ketika berbicara sama anak, kemudian dia sering tertawa, sering tersenyum, tapi tidak ada vokalisasi, ya kita anggap anak ini lucu gitu, merespon kita gitu. Ternyata setelah Pak David dan juga Mamih mencoba dengan tanpa visual yang benar-benar si Reynald ini tidak melihat bayangan. Kalau tadi Pak David juga sampaikan, Reynald ternyata bisa menangkap bayangan-bayangan yang di ujung gitu ya, bayangan-bayangan dan matanya sangat tajam sekali. Itu tanpa kita coba seperti itu, benar-benar dikagetin dari belakang dan ternyata tidak ada respon sama sekali. Dan betul. Ya, bagusnya adalah Mami dan Pak David langsung membawa ke Kasum saat itu, jadinya langsung apa nih yang harus dilakukan gitu ya. Betul, langsung tahu langsung ngerti apa yang harus dilakukan gitu. Dan pada saat itu memang gini. Informasi ya. Iya, dapat informasi. Jadi mungkin di sini message-nya adalah sebenarnya memang orang tua ketika melahirkan itu betul-betul harus cek dan recheck, karena ini kelolosan waktu saya tuh dulu dengan dokter yang bidan dokter anak melahirkan itu waktu itu katanya sudah dicek udah oke, ternyata enggak gitu ya. Artinya ini kayak buat mesti double check gitu. Double check, dan kalau mungkin ada kelainan yang lainnya, mungkin daya pendengarannya mendadak turun atau bagaimana, kan kita juga harus cek di awal-awal kelahiran itu ya. Jadi buat orang tua mungkin ini juga jadi pelajaran sih. Bisa jadi pelajaran yang baik next time-nya buat anak selanjutnya begitu. Betul Pak David. Jadi kalau di luar negeri ya Pak David, di negara maju khususnya, memang kalau anak-anak yang baru lahir itu langsung di screening tuh. Jadi ketika bayi baru lahir langsung di screening. Kalau misalkan hasilnya refer atau ada ternyata gangguan pendengaran nih, itu dia langsung usia 3 bulan dipasangkan alat bantu dengar. Karena nanti ketika usianya 6 bulan, anak ini bisa melakukan usia 6 bulan itu udah mulai operasi implan rumah siput. Tapi kalau memang di Indonesia ini salah satu kekhawatiran orang tua adalah ini anak kecil sekali gitu ya. Mungkin salah satu kerisauan iya, pada karena kan juga. kepalanya kecil sekali, terus kalau dibolong ini gimana ya? Waduh, hati kan. Apalagi posisi telinganya bahkan lebih kecil lagi gitu ya. Lebih kecil lagi gitu. Jadi membuat kami juga dulu kan, aduh, ini anak begini dioperasi itu bagaimana ya? Maksudnya kesian sekali gitu. Padahal semakin lama itu justru malah semakin rugi gitu. Ya artinya ada ketertinggalan yang cukup jauh gitu. Dan kami waktu itu ketinggalannya karena jadi plus 1,5 plus 1 tahun lagi sampai dioperasi. Jadi 2,5 tahun itu sudah terlalu udah late banget ya, terlambat lah gitu. Ya memang. Tapi kabar baiknya adalah walaupun terlambat 2,5 tahun,
kita juga bisa melihat ada yang namanya golden age gitu Pak David. Jadi ada umur di bawah 4 tahun kalau menurut penelitian, kalau di bawah 4 tahun itu perkembangan otak itu masih sangat baik. Jadi kalau misalkan kita, ya itu tadi kata Pak David, ketika kita mulai operasi itu perjuangan sesungguhnya. Nah, jadi Iya, gimana nih caranya masih ada waktu saat itu ya, kurang lebih 1,5 tahun untuk mengejar si perkembangan otaknya ini supaya cepet nih si Reynolds-nya untuk belajar. Gitu. Oke, oke deh. Ternyata iya, lumayan banyak juga ya sharing dari Pak David mengenai asal mula mengetahui nih gimana caranya biar tahu bahwa si Renal ini ada gangguan pendengaran atau tidak dan Mami bisa mencari tahu itu dan dibawa ke hearing center dan diperiksakan dan setelah itu digunakan alat menggunakan implan rumah siput ya. Berarti kan umur iya. Betul. pendengarannya Reynolds sudah lumayan lama ya, Pak David sudah 7 sampai 8 tahun yang lalu udah lama sekali gitu untuk menggunakan teknologi pendengaran. Walaupun usia pendengaran 7,5 tahun tetap membutuhkan rehabilitasi ya Pak David ya sejauh Betul, ini karena tetap masih perlu. terus harus belajar, terus harus digarap terus apalagi nih yang bisa ditingkatkan dari kemampuannya saat ini. Iya, betul. Ya, memang salah satu caranya juga kami ya menyediakan buku-buku ya. Jadi buku-buku dan puji Tuhannya dia juga mau gitu dan tahu-tahu ya dia baca aja gitu. Sebenarnya buku-buku ini adalah buku-buku yang dari kakaknya awalnya. Seperti keluarga super irit gini. Ini dia Wow, suka boleh sekali dilihat dia. isinya juga seperti apa Pak David Ini dia. isinya? Dia cergam gitu ya. Oh, Full color ya. gini, cergam gini. Ini dia bisa ketawa-ketawa sendiri ini. Dia bisa baca, dia ngerti, dia baca, dia ngerti gitu. Em, ya ini buku-buku apa ya yang jadi favoritnya dia dan favorit kakaknya juga sih sebenarnya ini karena awalnya juga dari kakak ini masih keluarga super irit. Lalu ada juga buku seperti ini ensiklopedia pertamaku yang dia pakai, dia juga suka sekali baca ini karena ini banyak nilai-nilainya juga, banyak aturan main dalam keseharian gitu ya, seperti mandi, bersihin Sekuen telinga, juga ya kayaknya iya kalau seperti itu saya dan lihat. ya kayak gini. Nah ini dia suka nih, tahu-tahu suka aja gitu dan akhirnya ya kita siapin apa aja yang dia perlu dari buku-buku untuk dia bisa baca gitu. Dia juga kadang suka baca kakaknya punya ini komik, kakaknya suka bikin komik. Komiknya tuh Wow, keren sekali. yang stickman gitu, cuma Iya, stickman iya. aja. Tapi dia ngerti maksud dari komik kakaknya ini dan dia senang sekali gitu waktu itu baca-baca itu. Nah, mungkin awalnya justru dari stickman kakaknya barangkali waktu itu. Dugaan saya ya. Baru habis itu ke yang ensiklopedia tadi, lalu kemudian ke keluarga super irit dan buku-buku selanjutnya serta sejumlah permainan yang mungkin ada di situ. Nggak, mungkin permainannya saya perlu kasih lihat karena ini permainan-permainan yang game board gitu. Game boardnya tapi harus ngomong. Ya kayak waktu itu kami bikin ada card game juga. Card gamenya judulnya aduh saya lupa tuh. Sebentar. Card Boleh game diingat itu dulu nggak apa-apa. ya card gamenya itu tuh kita main kayak harus sebut dulu di atas apa yang muncul, baru kalau duluan berarti kita menang, yang duluan menang gitu. Nah, dia itu pintar sekali main itu. Lalu kami buat ada jalan-jalin ya, ada jalan-jalin, lalu kemudian jalan-jalin itu isinya tentang tempat-tempat wisata. Terus yang seperti ini nih. Ada akrobat kata. Jadi dia Oke, harus ya. membuat kalimat dari Gambar kata-kata yang tersebut gitu. ya ini dia. Nanti ini Wow. diaduk, dikocok itu kayak dadu. Nanti kalau ada kaki, lalu ada apa namanya, misalnya gajah, lalu ada bumi. Nah, ini gimana caranya bikin kalimat dari 3 gambar ini gitu. Nah, terus ya udah dia main walaupun yang ini dia mungkin agak berat, tapi yang paling dia suka tuh yang ini. Semakin berdetak ini
Ini namanya kartu ekspresi. Jadi ada ekspresinya seperti ini. Jadi kalau dapat harus mengekspresikan dan harus ya lucu-lucu lah. Terbalik, sorry. Nah, dia ekspresinya tuh lucu-lucu gitu ya, seperti ini. Nah, ini membuat dia semangat juga buat belajar. Dan ada juga ini kartu namanya Jalan Jalin. Jalan Jalinnya yang tadi saya bilang ada card game-nya. Di sini ada Karimun Java, terus ada Tanjung Lesung. Jadi dia mulai tahu nih tentang yang ini, Sungai Kampar. Dia mulai ngerti bahwa ini tuh apa gitu, Raja Ampat, tempat wisata, dan di baliknya juga ada macam-macam kegiatan menulis, bawa dokumen. Nah itu cepet-cepetan, jadi dia akan teriak, bawa dokumen, begitu, menulis. Jadi membuat artikulasinya tuh jelas gitu. Dan yang game-game seperti ini dia sangat suka sekali. Plus ada board game terakhir tuh yang terbaru itu adalah Who Is It. Who Is It itu seperti kayak main kapal perang tempur, tapi ini wajah orang. Jadi kita harus kasih lihat, kita harus tanya yang di kartu yang dia punya apa gitu. Kalau kita bisa tebak, maka kita yang menang. Nah, caranya, apakah rambutnya kuning, blonde gitu ya? Dia akan jawab tidak gitu. Nanti lalu dia akan tanya kami tentang kartunya gitu ya, yang ada di sini. Jadi apakah dia berkacamata? Juga, ya? Iya gitu. Dan itu jadi membuat dia juga mempercepat ininya, bicaranya, yang artikulasinya jadi lebih jelas dan vocabulary-nya lebih banyak. Kami bersyukur dia juga suka sekali baca bukunya. Buku-buku ini dia dan termasuk kami latih terus juga dia sambil baca Alkitab ya, kalau pagi hari dia ada baca bisa 1 pasal gitu, mungkin sekitar 40 ayat. Dia baca sampai habis. Ya seperti itu kira-kira. Wow, berarti kalau tadi aku lihat gitu ya Pak David, banyak sekali permainan-permainan yang menunjukkan gambar gitu ya Pak David ya, menunjukkan gambar. Berarti ini kalau tadi kita urutin, munculnya itu tadi mulai dari dia baca buku dulu, kemudian dia mulai menyukai si games-games tersebut yang tadi Pak David tunjukkan. Seperti itu ya Pak David? Betul sekali. Jadi dari buku tersebut akhirnya, wah karena dia sangat menyukai buku, terus mungkin dia sangat menyukai si gambar-gambarnya itu, kemudian ketika ada permainan yang memasukkan gambar atau ada gambar-gambar, bahkan walaupun itu dituntut gitu ya dari gambar tersebut harus menyusun kalimat, dia pun juga tetap aja menyukai itu ya. Iya, dia menyukai itu juga karena kan itu permainan game ya. Jadi dia suka. Nah, yang kami mungkin agak gimana ya maksudnya nih, peralihan ini nih sebenarnya karena ada satu hal yang lain, yaitu dia mulai menyukai main iPhone gitu, game di iPhone, ya Roblox segala macam. Nah, kami nggak ingin dia terikat di situ. Walaupun kami tetap izinkan dia bermain mungkin dengan sepupunya, tapi kami nggak ingin terikat. Itu sebabnya kami siapin yang game-game ini, yang tadi Jalan Jalin, Akrobat Kata, dan kebetulan pas dia memang suka juga dengan game card game seperti ini, dan akhirnya kami banyak menghabiskan waktu untuk bermain ini juga, satu keluarga gitu. Wah. Kalau sampai satu keluarga berarti bisa kita simpulkan gitu ya Pak David, bahwa keluarga Pak David ini benar-benar mendukung Reynald untuk dia belajar, kemudian untuk stimulasi pendengaran juga ya, karena tadi betul sampai sekali. sekeluarga. Apalagi dengan game seperti ini memang membutuhkan orang yang banyak, kemudian juga kalau misalkan berdua main aja sebenarnya seru, tapi kalau akan lebih seru lagi ternyata kalau misalkan bermain sama orang yang banyak ya Pak David ya. Banget, dan memang itu udah sepakatnya kami. Jadi ternyata keluarga besar, bukan cuma keluarga kami saja, keluarga besar kami juga bersepakat sama-sama kalau Reynald ada, maka dia akan diajak ngobrol, diajak main gitu. Seperti itu kira-kira. Wah, asal mulanya itu waktu pertama kali gitu ya Pak David mengajak keluarga besar gitu untuk ikut kontribusi untuk memberikan bahasa ke Reynald atau mengajak ngobrol Reynald, ada nggak sih tantangannya Pak David, atau ya udah orang keluarga besar tuh kayak ya udah ikut aja gitu ya apa yang disampaikan sama Pak David, atau gimana? Ya gini, kalau untuk kesepakatan itu semua keluarga sudah setuju dari awal dengan senang hati. Tapi persoalannya bukan di situ, persoalannya di saya mesti ngomong apa nih? Gitu. Mesti gimana nih gitu? Karena kadang-kadang mereka tuh jadi yang
tahu-tahu mimicking apa pakai tangan, kasih gesture gitu, terus kadang-kadang ada yang ngomongnya cuman ini gimana, nggak jelas gitu ya. Jadi kami juga harus mengedukasi keluarga kami gimana ngomongnya ke Reynald gitu supaya Reynald bisa nangkep maksudnya gitu. Padahal kan sebenarnya sederhana ya, tinggal ngomong aja gitu. Ngomong dengan pelan lalu bertutur gitu, jelas begitu, udah gitu. Tapi karena mungkin mereka juga dipakai alat, jadi kayak nebak-nebak mesti Iya. gimana, jadi ya kami yang harus kasih Malah edukasi dulu. jadi, ketakutan sendiri mungkin ya orang tuanya, apakah, Iya kayak gitu. betul yang diucapkan, betul tidak ya Iya tekniknya, iya atau iya. betul tidak ya yang kita ucapkan? Iya karena kan biasa kita ngomongnya kan, Iya iya. "Oh nggak mau," gitu, "nggak bisa," gitu, atau, ya udah gitu, atau ngomong hal-hal yang itu loh, yang bahasa-bahasa slang. Nah ini jadi baku semua. Reynald, apakah Reynald mau makan gitu. Jadi kan jadi aneh gitu. Betul betul, Mbak. Karena ya itu ya, stigma mungkin karena, Pak David dan juga Mami ini kan, sudah, ikut rehabilitasinya Reynald itu udah, tahunan gitu ya. Jadi sudah paham nih Iya, apa teknik yang harus dilakukan, kemudian, oh ini sebenarnya tepat loh yang dilakukan seperti ini gitu. Apa yang bisa dilakukan dan apa yang, tidak boleh dilakukan. Tapi kalau misalkan keluarga besar kan, apa ya, ada karena tidak dibimbing secara langsung mungkin ya, tidak dibimbing iya, iya. secara langsung jadi kayak, "Ini bener nggak ya?" Gitu. Iya betul betul. Tapi sebenarnya untuk, setelah bertahun-tahun gitu ya Pak, David Reynald terapi, next-nya adalah nanti seperti yang tadi Pak David sudah lakukan. Jadi Pak David dan Mami yang memberikan informasi ke orang tua apa yang harus atau keluarga gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu dan langkah Pak David dan Mami itu sudah betul karena, ya itu memang keluarga lain gitu ya, anggota keluarga yang lain itu juga harus ikut berkontribusi karena Reynald hidupnya bukan hanya dengan Pak David dan juga Mami atau dengan Kakak, Iya betul. tapi juga dengan anggota keluarga yang lain. Betul Oke. sekali. Lumayan ya, tapi, ternyata saat ini juga kalau tadi Pak David sampaikan, ternyata keluarga juga sekarang udah mulai, bukan sih memang dari awal juga sudah, Iya, ikut berkontribusi, udah komitmen dari sudah. awal dan Iya. sudah, berjalan gitu. Nanti kalau misalkan, keluarga yang lain bingung untuk melakukan apa ya, Pak David bisa sampaikan apa yang di-coaching sama Mbak Eka atau Mbak Iya Gali. betul. Ya sering, disampaikan juga kepada, keluarga yang lain. Tapi memang, hanya yang sering ketemu saja gitu. Jadi kalau yang jarang ketemu memang kan kita nggak perlu terlalu banyak Iya effort-nya betul. terlalu besar gitu. Sementara Iya yang kita fokuskan ke Reynald-nya. Nah ya, Reynald. tapi itu dia, saya juga sangat, bersyukur bahwa keluarga sangat mendukung dan bahkan sampai hari ini dia setiap keluarga yang ketemu pasti akan menyapa, "Hai Reynald, apa kabar? Bagaimana perasaanmu hari ini? Reynald sudah makan Wow. belum?" Jadi kayak langsung dia jawab dengan santai, Reynald jawab dengan santai dan membuat akhirnya anti uncle-nya semua, cousin-nya juga akhirnya bisa, bercanda dengan biasa lagi. Nggak kayak dulu ya, nggak kaku banget gitu. Iya. Sekarang udah Jadi kayak oke. mengikuti flow aja, mengikuti alur aja gitu ya. Jadi Betul kayak sekali. bercakap-cakap biasa aja. Betul betul, itu dia. Oke. Kalau, kalau tadi ya, kita balik lagi ngebahas tentang, buku dan juga permainan yang Ya, disukain sama Reynald, itu ya asal mula itu ternyata Reynald itu karena suka sekali nih dengan gambar-gambar yang ada di buku, kemudian suka dengan games-games yang ada gambarnya. Kalau ya. dari Pak David sendiri ada nggak sih, kayak oh ini Reynald ini harus baca buku gitu atau, ya udah karena Reynald-nya sudah dari awal suka baca buku akhirnya difasilitasi itu atau kayak harus mewajibkan gitu dari Pak Reynald dari Pak David dan keluarga untuk Reynald ini harus suka baca buku gitu, atau gimana Pak David? Jadi gini, berangkatnya dari kami memahami bahwa Reynald harus baca buku, begitu. Oke. Jadi dari kecil pun udah kami biasakan untuk dia pegang buku, walaupun belum mengerti ya pegang aja dulu gitu. Iya. Lihat dulu dalamnya seperti apa gitu. Kami ada buku-buku dinosaur, ada buku-buku tentang antariksa, bahkan tembok-tembok kami pasang, gambar-gambar astronot, Wow. bintang-bintang, lalu kamar juga ada bintang yang menyala kalau lampu dimatiin tuh, glow in the dark. Iya. Nah nanti
menyala bintangnya. Nanti di situ pasti dia akan komen kan, itu apa gitu. Jadi di situ kami yang masuk untuk bilang bahwa itu tuh bintang, menyala, terang gitu. Dan kemudian nanti ada YouTube juga yang kami kasih lihat tentang bintang, tentang binatang, tentang alam semesta. Jadi waktu itu sudah dari awal memang kami terus masukkan ke Reynald, ke matanya, memorinya bahwa ini tuh ada yang seperti ini dan paling nggak kami sebutkan ini apa satu persatu gitu. Walaupun waktu itu kami tidak memaksa dia untuk langsung menyebutkan gitu. Jadi Reynald akhirnya belajar perlahan memang, nggak langsung cepat untuk suka bukunya, tapi karena dia melihat kakaknya juga suka bikin komik tadi saya bilang, lalu dia dikasih lihat untuk baca, dia ikutan ketawa, seneng, lama-lama kemudian dia bergeser ke yang ini nih, ke buku cergam-cergam itu, yang keluarga super irit kah, atau ada super ada buku super juga satu lagi apa gitu, yang robot-robot masa depan gitu. Nah, dia suka juga untuk baca itu, lalu bergerak terus, malah mulai baca buku, dan kami encourage dia untuk terus mengucapkan walaupun dia belum mengerti waktu itu, tapi dia sudah bisa baca. Nah, itu yang waktu itu kami sangat bersyukur banget bahwa dia mau baca walaupun dia belum mengerti gitu. Kami nggak paksa gimana, tapi dia senang aja. Yuk, Dedi, baca gitu. Atau ayo Reno baca, dia ikutan baca. Langsung dibacain berapa paragraf gitu. Nah, dari situlah dia akhirnya berlanjut sampai sekarang ini gitu. Wow. Wah, berarti memang dari difasilitasi, maksudnya dari Pak David dan juga keluarga, ayo Renal juga harus suka baca buku, kemudian dia akhirnya suka baca buku walaupun dia belum paham, tapi dia sudah bisa membaca gitu ya Pak David ya. Akhirnya dengan kemampuan dia seperti itu, dia pun juga tetap happy itu untuk membaca buku tersebut. Betul, nggak dipaksa-paksa gimana gitu. Nggak Jadi dipaksa-paksa juga ya, dia jadi senang sendiri. berjalan waktunya aja gitu ya. Nah, kalau aku sendiri di sini ada salah satu contoh buku. Kalau tadi Pak David, dia walaupun belum paham, tapi dia bisa membaca gitu. Kalau aku di sini suka sekali dengan salah satu contoh buku. Jadi biasanya punya buku yang besar, kemudian full dengan gambar-gambar seperti ini. Jadi kalau dari buku seperti ini, jadi di sini juga ada tulisannya sih, tapi tulisannya hanya beberapa paragraf gitu. Nah, ini kalau untuk Reynald juga bisa untuk mengembangkan kalimat atau kosakatanya juga. Jadi entah, karena ini kan banyak sekali ya gambarnya ya. Jadi Reynald bisa mendeskripsikan situasinya atau mendeskripsikan kira-kira apa yang terjadi di gambar ini. Kemudian ada kalau misalkan untuk anak-anak yang baru mengenal misalkan jenis-jenis mobil gitu ya, atau profesi, di sini juga bisa kita jelaskan tentang si mobilnya itu mobil apa sih, kemudian fungsinya apa dan lain-lain. Nah, kalau misalkan baru belajar baca kayak tadi, ternyata Reynald waktu awal suka membaca tulisan, nah ini juga bisa sambil dibaca tulisannya itu. Jadi memang dari buku itu bisa banyak yang kita ambil, entah dari gambarnya, dari tulisan. Ternyata tadi Reynald membaca tulisan, bahkan mungkin dari tulisan tersebut jadi bisa membantu Reynald untuk artikulasinya lebih jelas mungkin ya Pak David ya. Iya, betul. Kalau misalkan membaca tulisan. Itu Iya, salah betul. satu contoh buku aja sih. Oke, kalau terima kasih. kalau dari Pak David sendiri, waktu awal kan memang diarahkan gitu ya, Reynald ini bukan harus sih, diarahkan untuk suka dengan membaca buku. Ada nggak sih waktu awal-awal itu ada tantangan kah, ada kesulitan tersendiri untuk mengenalkan buku ke Reynald? Ya ada. Tantangannya ya banyak ya, karena anak ini nggak mau dikoreksi. Jadi dia kalau salah baca, nggak mau dikoreksi, pokoknya jangan interupsi saya deh gitu, istilahnya gitu. Jadi itu jadi tantangan tersendiri tuh, bagaimana caranya nih anak supaya bisa memperbaiki kalimat yang dia salah ucap tadi, gitu. Kan itu sering ya kepada anak-anak salah ucap, dan wajar kalau kita, dan bahkan kita dianjurkan untuk memperbaikinya ketika salah, membetulkannya. Tapi dia nggak mau. Nah, kalau dia nggak mau, kita paksa terus, dilepas bukannya dilempar. Jadi ya kita diemin aja dulu deh.
Jadi Terus nggak gimana Pak David dikutak-kutik. mengatasinya nih dengan Ya perlahan-lahan, tantangan itu? butuh waktu lama Perlahan-lahan. banget itu buat dia maksudnya betul-betul mau dikoreksi. Nah, mungkin dengan saya belakangan maksudnya sejak saat itu dengan saya memang dia nggak terlalu ingin dikoreksi karena mungkin dia ingin menunjukkan kepada saya, Nah, ini loh tadi saya belajar saya bisa baca. Tapi kalau dengan ibunya mau dia. Karena buat dengan ibunya artinya dia sedang belajar. Tapi kalau dengan bapaknya dia lagi mau show. Makanya dia nggak mau wah, dikoreksi sama saya jadi baru mengerti gitu. Oh belakangan, astaga. Jadi saya dengerin ternyata aja gitu deh. ya. Ya. Tapi Jadi ya memang saya harus dengerin. seperti Gimana? ya, jadi memang kadang sifat anak-anak seperti itu ya Pak David ya, seperti bawaan gitu. Jadi Hmm. karena mungkin dari situasi kalau misalkan sama Mami mungkin mendampingi ketika belajar atau ketika terapi gitu ya? Iya, Atau ya iya. Betul. mungkin jadi karena dia apa ya sudah menciptakan konsep itu, oh ketika dengan Mami itu kita lagi belajar loh, jadi dia mungkin mau ya jadinya dikoreksi. Tapi Iya, iya. ketika sama Pak David, nih aku hasil belajarnya ini loh Ah gitu, itu terus dia. berharap diapresiasi kah atau apa mungkin itu ya harapan Iya betul. dari Harusnya untuk tepuk Reina. tangan gitu. Wah pintar ya Tepuk Nia. tangan, Ini wah tapi malah hebat gitu. dikoreksi. Di ngamuk. Iya. Sahabat. Jadi memang sifat anak-anak mungkin dari awal juga bukan hanya Reynel aja, tapi memang setiap anak juga memiliki konsep sudah memiliki konsep sendiri-sendiri gitu ya Pak David ya, kayak maksudnya dia udah menciptakan konsep, oh ini waktunya belajar, oh ini kalau sama Pak David sama Papa ini aku waktunya harus menunjukkan itu, atau Jadi itu berlaku di semua anak juga ya? di semua anak. Kejadian itu. Jadi kita Oh, menciptakan oke oke. konsep-konsep itu gitu. Jadi Iya, kayak iya. misalkan ketika makan aja ya, ketika kita makan, kita menciptakan konsep, misalkan kalau di keluarga saya gitu, kalau makan itu kita menciptakan konsep harus makan di meja makan, misalkan seperti itu. Iya, betul. Iya, iya, iya. Atau jadi konsep-konsep seperti itu yang memang sebenarnya itu yang diajarkan mungkin ya oleh keluarga. Jadi Reynel, oh ya nih konsepnya seperti ini, jadi dia melakukan seperti itu. Iya. Ya itu Lucu, tantangannya lucu jadinya. banget. Iya. Tantangannya seperti itu ya. Tapi ternyata sudah berhasil dilewati sama Pak David dan keluarga, dan Eh saat ini pun enggak, atau ya nggak gimana? sampai sekarang berlaku begitu. Tapi sekarang masih juga ya? Jadi kalau dengan saya memang main. Main terus kita main dengan card game ini, card semua gitu ya. Ya. Dan kalau dengan saya berarti adalah dia perform gitu. Dia Oh ya. show gitu untuk bahwa dia sudah bisa ini loh gitu. Bisa. Itu kalau dengan saya. Sampai hari ini saya nggak tahu gimana ngubahnya. Jadi kalau saya koreksi lagi tetap aja itu mesti maminya yang ngomong baru dia mau. Maminya mesti ya. Iya. Tapi ada sisi positifnya juga nih Pak David. Berarti kalau misalkan Mami mau ngoreksi walaupun itu banyak sekali koreksiannya, berarti Reynel bisa menerima itu gitu ya, bisa Iya menerima bisa, kemudian itu dia. Iya. bisa belajar lagi. Dan itu sisi Bisa dan positifnya itu mungkin ya. sisi positifnya ya, iya betul. Dia bisa berkata-kata beberapa kata-kata yang diperbaiki itu diterima sama dia, ditelan. Giliran saya satu aja nggak dikasih sama sekali. Tapi ya itu Aduh. sisi positifnya, berarti kalau misalkan bagian membetulkan gitu ya, bagian belajar berarti udah sama Mami Pak David. Betul. Kira-kira apa nih yang sudah dipelajarin sama Reynel? Betul gitu. Oke, berarti dari awal sampai akhir wah udah banyak sekali apa ya insight yang saya dapat dari mulai tadi awal mula Pak David dan keluarga menyadari Reynel ada gangguan pendengaran, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang dilakukan sama Pak David dan keluarga, kemudian setelah itu, setelah menggunakan teknologi pendengaran, tetap melakukan rehabilitasi supaya itu ya ada perkembangan untuk mengejar ketertinggalannya Reynel. Dan ternyata kalau tadi kita simpulkan tapi ada bahwa hal-hal juga yang mohon maaf, tapi ada hal-hal juga yang memang dibantu ini oleh sekolahnya juga ya. Jadi sekolah yang dia umumnya sekarang itu. Reynel sekolah ya? Iya, kelas 3 sekarang dia. Wow, Nah, kelas 3 SD. ya, jadi ada gurunya yang membantu yang bersedia juga dipasangin FM ya kan harus dikalungin FM gitu kan supaya Reynel bisa lebih jelas. Supaya lebih jelas. Betul. Dan lalu teman-temannya Reynel itu juga ngomongnya lebih pada lantang, jelas gitu. Jadi Reynel juga bisa
mendengarnya dengan baik. Lalu ada faktor lain juga yaitu adalah ada tugas-tugas sekolah ya, tugas-tugas Mhm. sekolah yang kemudian mengharuskan dia di praktek gitu. Jadi seperti syuting bikin tempe goreng, terus Oh, bikin es saya, krim. sempat lihat videonya. Sempat lihat Keren videonya banget. ya? Iya iya. Iya, terima kasih. Nah, jadi itu sebenarnya itu kan tugas sekolah ya. Nah, Iya, tapi heeh, dari situ tuh jadi kami banyak berkomunikasi, ini apa, mhm, tempe, ini mhm, garam, ini merica, itu apa, diaduk, jadi bahasa yang memang sehari-hari untuk kegiatan sehari-hari jadinya mhm. kepake. Nah, dia udah mulai bisa dengan cara seperti itu. Itu jadi bantuan tuh dari berbagai kesempatan dan dari berbagai pihak juga tuh luar biasa. Mmm, Tapi ya memang wow. tidak lepas dari RSI ya dengan, Mhm, Bu Eka yang terus konsisten dorong kami sebagai keluarga, jangan nyerah jangan nyerah gitu ya. Ayo mah terus berjuang, terus, mhm, dikasihin teknik-teknik yang membuat kami lebih semangat gitu. Oh, ya mhm. caranya gini ya. Kan kadang-kadang nggak ada clue-nya gitu. Ini ini mesti gimana ya gitu. Gimana? Iya. Nah, kalau udah ada yang pernah mungkin tahu lebih lebih expert di Mhm, bidang itu kan dikasih kuncinya, oh oh iya ya kenapa nggak itu ya. mhm. Padahal sederhana tapi nggak pernah kepikiran karena kayak nggak mudeng aja Nggak gitu. tahu kalau Nggak misalkan tahu. itu teknik EVT mungkin ya, Iya, karena ya tidak gitu. memiliki, ilmu di bidang itu, tapi karena ada bimbingan dari terapis akhirnya, jadi Betul ibaratnya kayak punya maps gitu ya, Pak David, kayak, betul. wah langsung, "Oh ini ternyata harus lakukan ini," Ini ada tuntunannya ya ada hari demi tun hari, mhm, minggu ini apa. Kalau nggak mah babarblas itu udah nggak tahu mesti gimana, asal eh, asal gitu. Ini kan ada kurikulumnya enak gitu ya maksudnya. mhm mhm, Minggu ini mesti bagaimana, mesti kata-kata harus apa, apa, dan harus betul. apa yang dilakukan gitu. Ya jadi terima kasih juga sih untuk, Bu Eka dan RSI ya yang, Mhm. terus mendukung Reynel juga, mendukung kami juga, keluarga di sini. Jadi kami tahu arahannya bagaimana gitu. Oke. Sebenarnya kalau dari RSI sendiri, atau mungkin Bu Eka, sebagai terapis dan saya juga sebagai terapis, tugas kita memang, eee, hanya membimbing, Pak David dan keluarga, tapi sebenarnya yang action, yang melakukan itu, yang berjuang lebih, Iya, keras lagi adalah Pak David dan keluarga dan, saya sendiri pun karena melihat, sudah melihat Reynel gitu ya, perkembangan Reynel iya, sudah sangat baik dan, saya sangat apresiasi pasti perjuangan Pak David dan keluarga, bahkan tadi ya banyak sekali pihak yang ikut terlibat itu, pastinya tidak mudah. Tapi, walaupun, di awalnya ngerasa, wah, ini perjuangan kayaknya sangat apa ya, sangat mungkin berat sedikit rasanya, berat gitu berat ya, banget. Bukan sedikit berat, lagi rasanya, aduh berat banget. wah gitu. Ini gimana sih Bu Eka, gimana caranya ini Bu Mhm, Eka? Terus tapi ya, ya itu, mungkin kadang-kadang, mungkin ya mhm, nggak tahu di mhm, pikiran saya kali ini. mhm. Mungkin Bu Eka udah yang kesel juga kali sama kami kali ya. Ini udah dikasih tahu nggak dikerjain juga berkali-kali. Tapi sabar gitu ya, sabar-sabar terus Mhm. gitu ya. Kita jadi, semangat juga gitu. Thank you banget thank you banget. Tapi saya juga apresiasi nih ke Pak David dan keluarga, jadi benar-benar, sadar bahwa ya udah bukan hanya keluarga inti aja ya, karena kan bukan hanya keluarga inti yang berinteraksi sama Reynel, tapi Betul, Pak iya David melibatkan keluarga besar, bahkan karena Reynel sekarang udah masuk sekolah, udah melibatkan gurunya, teman-temannya, bahkan iya, sudah tahu apa yang harus dilakukan dan itu, betul, iya pasti hasil dari, Pak David, dan keluarga untuk apa ya, memberikan informasi, menyampaikan informasi iya dan, eee, ya ini loh, harus sama-sama bekerja sama gitu ya untuk perkembangannya, Reynel dan itu iya iya. keren banget Pak David dan keluarga. Hebat Terima banget udah kasih sampai terima kasih. sejauh ini dan, Reynel sudah, cukup sekali gitu ya, kemampuannya udah cukup baik sekali. Iya iya, terima Ini kasih. dari ya, kalau dari, Pak David sendiri nih, karena tadi kita Iya, ngebahas buku gitu ya, ada nggak sih tips-tips dari, Pak David untuk anak-anak di luar sana? Karena nggak semua anak, suka dengan baca buku, jadi ada mhm salah satu tantangan lagi nih untuk orang tua, gimana ya caranya biar anak ini bisa suka baca buku? Jadi ada nggak nih mhm. dari Pak, David supaya orang tua di luar sana bisa mengenalkan buku dan juga anak-anaknya bisa mencintai buku?
Jadi saya bersyukur bahwa kakaknya Reynel, L namanya, Mhm. dia L. suka bikin gambar-gambar dulu. Itu awalnya. Ketika dia suka bikin gambar, lalu saya mengapresiasi juga kakaknya. Saya melihat gambar kakaknya, saya juga baca, si adiknya lihat. Gitu. Jadi sepertinya dia melihat sesuatu yang seru di aksi saya dengan kakaknya, gitu. Lalu saya dukung kakaknya juga untuk bikin lagi stickman yang bagus gitu ya. Dan dia selalu melihat, kok kayaknya seru ya gitu. Dan dari situ dia mungkin penasaran, lalu kemudian dia ikutan melihat. Nah, demikian juga ketika saya dengan istri saya, dengan ibunya, Reynel, lalu kami juga baca buku atau baca Alkitab ya, kami baca Alkitab. Reynel tuh juga jadi lihat gitu, kok kayaknya seru ya baca Alkitabnya. Kok baca, karena saya kan di Alkitab itu kan ada cerita-cerita tentang Daud lawan Iya. Goliat, ya kan, lawan singa. Jadi saya mempraktikkan yang seru kayak mau terkam singa gitu, apa kayak Wah, cerita jadi jadinya. kayak mendongeng gitu ya, Iya, jadi kayak Pak David dongeng ya, gitu. jadi kayak dongeng. Walaupun itu bukan bedtime stories ya, tapi Iya. bedtime stories kami benar-benar nggak kesampaian itu sampai hari ini. Tapi di siang hari atau di pagi hari atau di sore pas ketemu, kami ekspresikan seperti itu. Dan dia seru, apaan nih? Cuman tulisan aja di buku, nggak ada gambar, tapi kok ada ekspresinya gitu. Nah itu yang bikin dia penasaran. Dan jadi mungkin usulan saya atau berdasarkan pengalaman saya itu aja sih, mungkin bisa jadi tips juga buat orang tua di rumah, bahwa apapun kalau dibuat seru, anak-anak pasti akan tertarik dan dia akan ikut nyemplung gitu, get into kan, jadi kayak apaan sih ini gitu. Lama-lama dia yang seru sendiri gitu. Dan setelah itu ujung-ujungnya dia yang ngajakin kita terus-terusan gitu. Kayak waktu main board game, main apa, ini apa seru banget nih gitu kan. Banting-bantingan apa kertasnya gitu, cepet-cepetan gitu. Wah, itu udah kayak sampai main fisik, maksudnya bukan pukul-pukulan ya. Tapi kita kayak tindih-tindihan, Kayak, kayak apa. Jadi kayak, wah, nah kayak dari asik situ banget deh gitu ya, asik banget. cepet-cepetan. Iya. Jadi apapun masuk setelah itu, gitu. Hmm. Itu aja sih. Mungkin nggak, bukan untuk semua anak, tapi ini yang saya alami aja. Yang saya alami, saya lakukannya seperti itu. Jadi memang salah satu bukan hal yang besar gitu ya, Pak David ya. Tidak perlu biaya yang mahal, kemudian Iya, tidak nggak perlu. perlu yang sesuatu yang wow, tapi ternyata hal-hal yang kecil pun, gitu ya, kayak tadi Iya, dari keseharian mungkin ya dengan membaca Alkitab itu kan iya, keseharian gitu. Tapi dengan membaca Alkitab ada timbul rasa keseruan sendiri karena Pak David dan keluarga membawanya itu dengan asik gitu. Nah, ini juga salah iya, satu kunci selain membawanya dengan asik, dan Renal pun jadinya mungkin jadi suka baca Alkitab gitu ya, dengan bahkan iya, jadi suka dari baca situ ya. kitab suci gitu kan. Ya betul, Jadinya betul, asik gitu, dibawa asik sama Renal dan juga keluarga. Tapi satu betul. lagi mungkin tambahan Pak David, selain Iya, kita walaupun ini hal kecil gitu ya, terus kalau tadi ngelihat permainan games, kartu dilempar kok asik banget gitu, padahal kan simple. Sebenarnya satu kunci lagi adalah kita memberikan ekspresi yang tulus, memberikan iya, iya betul. apresiasi yang tulus. Nah, dengan kita memberikan apresiasi yang tulus, ternyata Reynel melihat ketulusan kita, melihat ketulusan Pak David dan juga Mami, bahwa mengapresiasi kakak tuh untuk ketika kakak membuat stickman, kemudian diapresiasi, kelihatannya diapresiasi seperti itu sangat menyenangkan mungkin bagi Reynel. Oh Akhirnya iya, Reynel bisa juga. Oh benar juga juga tuh. Iya akhirnya benar ya, mungkin begitu ya. akhirnya jadinya Iya. Reynel jadi happy juga karena melihat ketulusan dan Oh dari iya, 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 iya. Pak David dan juga Mami. Itu sebenarnya yang pribadi saya juga ya, maksudnya saya ini kan Oke. salah satu volunteer di Taman Bacaan Masyarakat Kolong di Ciputat. Itu Iya, adalah iya. kegiatan yang berbasis pendidikan sebenarnya, dan targetnya adalah anak-anak. Saya sendiri juga suka karena kita sebagai anak muda gitu ya, atau pengelola di situ harus dituntut Iya, menyukai anak-anak. Kalau awalnya itu iya, iya. kayak ya udah gitu ya, kita dituntut nih berarti kita harus happy terus. Tapi
setelah berjalannya waktu, kita tuh kayak terbawa suasana kan ya, jadi happy, kemudian kita pun nyapa Iya iya anak-anak iya. pun jadinya happy juga kayak, Tulus ya "Ah, jadinya ini," ya, gitu, jadinya betul betul. tulus gitu. Dan ternyata anak-anak dibandingkan ketika pertama kali ketemu saya sama setelah Ya. berjalannya waktu ini, mereka lebih melihat ketulusan saya yang, berjalannya waktu itu. Karena mereka itu pasti melihat Oh, iya iya ketulusan, iya iya. kita jadinya ikutan happy juga, ikutan Iya, seneng juga. iya iya, Dan itu benar yang benar. dirasakan sama, Reno saat ini. Oke oke. Nah, itu memang saya nggak terlalu melihat kalau dari sisi yang itunya. Wah, itu bagus sekali tuh. Terima Oke kasih dah, informasinya. oke. Terima kasih, Pak David ini, sharing kita mungkin hampir 1 jam ya, sharing kita hampir Iya satu iya iya, jam betul. ternyata tidak terasa dan, banyak sekali, insight dan informasi yang saya dapatkan nih mengenai renal dan juga, tips-tips yang, dilakukan oleh Pak David dan juga keluarga. Wah, banyak banget ya tadi ya, entah Ya, tentang, membaca bukunya, games-nya yang seru seperti apa, kemudian, keterlibatan orang-orang di sekitar renal itu juga mempengaruhi. Nah, ya, mudah-mudahan, sharing kita hari ini bisa bermanfaat untuk orang tua yang ada di rumah dan juga, bisa memberikan motivasi lebih kepada orang tua yang ada di rumah untuk, eee apa ya, memberikan motivasi untuk menjalani, hari-hari dan perjuangan ini gitu ya, Pak betul David ya. betul. Jangan menyerah, Jangan semangat, tetap menyerah, semangat. Selalu ada harus harapan. semangat Ya, dan juga tulus kuncinya. tulus itu dia. Baik. Oke, terima Iya kasih iya. juga kepada para pemirsa yang sudah menonton podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.